Selamat pagi. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas 5 ini dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 5 Lepar. SD Negeri 5 Lepar. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Bapak Suprio SPD SD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai rekan-rekan guru dan pegawai SD Negeri 5 Lepar, Bapak Ibu, khususnya wali siswa kelas 5 SD Negeri 5 Lepar yang sangat-sangat saya banggakan. Marilah kita sejenak senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kasih sayang beliaulah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi, khususnya wali murid kelas 5 dengan warga sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti bisa mengikuti dan menerima serta memahami apa maksud dan tujuan dari kegiatan ini. Kegiatan ini intinya adalah akan dilaksanakan oleh Pak Sandi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa beliau ini adalah calon guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, guru penggerak itu apa sih? Biar nggak pusing-pusing, nggak bingung-bingung, guru penggerak itu bisa dikatakan sebagai guru pelopor. Jadi sambil mengajar di sekolah ini, Bapak Sandi ini sambil belajar juga melalui program guru penggerak. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti program ini nanti Pak Sandi ini bisa sebagai penggerak, pelopor bagi guru-guru yang lain untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Untuk secara lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Pak Sandi tentang guru penggerak, tentang ini judul dari kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 5 Lepar. Mungkin judulnya saja kita kadang-kadang sudah sebagian masih bingung diseminasi itu apa. Nanti semuanya akan dijelaskan dengan gambaran oleh Pak Sandi. Nah, saya di sini sebagai pimpinan di sini mengawali dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Sandi. Saya akan memberikan semacam tukar pikir lah dengan Bapak Ibu semua kaitannya dengan anak-anak kita khususnya kelas 5. Nah, sebelum kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, saya akan sedikit memaparkan tentang pendidikan. Nah, pendidikan itu apa Bapak Ibu? Jadi kita secara gampang saja, pendidikan itu adalah segala sesuatu yang kita upayakan supaya anak-anak kita menjadi baik. Ini saja. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan supaya anak-anak kita ini menjadi baik. Baik apanya? Baik imannya, baik akhlaknya, baik ilmunya, baik sikapnya, dan sebagainya. Pokoknya yang serba baik. Kan itu, ya kan? Nah, pendidikan ini sebenarnya supaya anak-anak kita menjadi baik. Nah, pendidikan itu di mana? Apa cuma di sekolah? Kan tidak. Pendidikan itu ada 4 macam. Kalau dulu ada 3. Bapak Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan pendidikan itu ada 3. Tempat pendidikan itu ada 3. Kalau sekarang zaman sudah maju ada 4. Yang pertama 0 tahun
Ini di mana belajarnya nih? Dari mulai lahir di rumah. Artinya di mana? Di rumah, di keluarga. Ini di keluarga. Di keluarga ini kita sebut sebagai pendidikan informal. Ini umumnya kalau kita bagi umur anak ini biasanya ini 0 sampai 7 tahun. Setelah umur 0-7 tahun ini menempuh pendidikan informal di sekolah, di rumah atau dalam keluarga. Terus berikutnya kemana setelah 7 tahun ini? Ke sekolah. Ini ya katakanlah SD 7 tahun sampai 12 tahun. Ini di sekolah. Kalau di sekolah namanya pendidikan formal. Selain di rumah dan di sekolah, siswa juga atau murid juga belajar dari lingkungan sekitar. Ini tambahnya kok. Tambah banyak. Ini pendidikan yang berikutnya adalah di masyarakat. Namanya pendidikan non formal. Satu lagi tambahan, kalau Pak Ki Hajar Dewantoro dulu karena zamannya belum maju, ini cuma 3: informal, formal, non formal, dalam keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Sekarang tambah satu lagi, dan ini yang luar biasa ini. Ya. Namanya online formal. Ya enggak? Atau kita sering nyebutnya media. Jadi anak-anak kita ini tahapan pendidikannya itu seperti ini. Dari keluarga, sekolah, masyarakat, online formal atau media sosial. Sekolah itu memberikan sebutannya. Bila intinya Bapak Ibu, pendidikan yang disampaikan oleh Pak Sutrio adalah tanggung jawab kita bersama. Namun yang utama adalah orang tua di rumah. Baiklah Bapak Ibu, penginjak acara selanjutnya yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Aang Gunaifi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin saya memimpin doa acara kita pada siang hari ini. Yang non muslim bisa menyesuaikannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-syakirina wa ni'mal ghafir 'anhu wa yakafal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqina biha ya Allah ya Allah ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tubalighuna bi ashaqa wa yamin khairat pada mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa rahmatullahi ya arhamar rahimin. Maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaab khair wa abwaab barakah wa abwaab ni'mah wa abwaab rizqi wa abwaab quwwati wa abwaab sihhati wa abwaab salamah wa abwaab jannah wa abwaab afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Al-Ghulaimi telah memimpin doa. Alhamdulillah Bapak Ibu, acara intinya sudah selesai. Saya sebagai pembawa acara lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah yang Maha Ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu acara itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad Sandiana Yoga tentang agar semuanya bisa satu frame berpikir. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kami dan salawat sudah dibuka tadi, kita langsung saja diseminasi budaya positif di SD 5 Lembah. Diseminasi apa tadi Bu? Ngobrol. Kita santai aja, kita relax saja. Kalau ada disanggah boleh, kalau saya ada salah itu sama, kita diskusi. Bagaimana hari ini, apa tujuannya kita lihat. Boleh next slide. Oh iya, ada bacaannya CGP Ibu ya. CGP Angkatan 9 Bangka Selatan, Angkatan 9. CGP itu apa Bapak Ibu? CGP itu back. CGP itu apa Bapak Ibu? Calon guru penggerak. Jadi di Bangka Selatan itu ada dua angkatan 6 sudah lulus, angkatan 9. Setiap di Bangka Selatan ini seluruh guru Bangka Selatan diseleksi melalui kementerian, hanya ada 35 guru yang lolos se-Bangka Selatan. Ya, jadi dari itu per angkatan, kita angkatan 7 dan angkatan 8, saya untuk ikuti calon guru penggerak ini sudah 3 kali coba. Di angkatan 6 nggak lulus, angkatan 7 coba lagi, angkatan 8 kosong, angkatan 9 saya baru lulus. Dan ini lagi pendidikan. Pendidikannya berapa Ibu lamanya? Kalau dulu 9 bulan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah cuma 6 bulan. Jadi saya dituntut untuk banyak belajar lagi tentang anak dan anak, guru dan anak. Ini hasil saya belajar selama 2 bulan ini. Saya keluarkan sama guru dan orang tua betapa pentingnya budaya positif di sekolah. Apa sih Pak budaya positif? Nanti kita lihat. Oke, next slide. Oke, tenangkan hati. Hirup nafas dulu dari hidung. Tinggalkan dulu gotong royong lain. Tinggalkan dulu masak di rumah untuk anak ibu. Hadir sepenuhnya di ruang kelas 5 ini. Oke, silakan next. Oke, ada video. Boleh sambil silakan. Maaf ya Pak. Ya, karena sekolah ada yang bertanya sama saya ketika saya berbicara di suatu majelis. Sekarang ini sepertinya sekolah kualitas ini pertanyaan saya menjawab dulu orang tidak sekolah seperti sekarang. Bahkan di kampung ada yang hebat berteori pendidikan secara syar'i. Bisa dibilang teori pendidikan sekarang. Tapi sekarang ada yang disebutkan keberkahan untuk kebuatan manusia, melainkan penyelesaian dunia. Bukan sekolah yang membuat orang sukses, tetapi Allah yang berada di balik semua kesuksesan manusia yang tersebut. Maksud
pekerjaan berusia 40 tahun ke atas untuk membayar usaha. Balik. Ingat waktu kita sekolah di SD, yang nafas tak baru setengah-setengah, kita sudah disuruh ke sawah, membantu guru mentanen, menanam padi, membantu guru mencari kayu bakar dari di kebun, mengambil air untuk dipakai guru di rumahnya, disimpan di kumbang. Teori praksis pendidikan saat ini akan berkata bahwa ini tak ada hubungannya dengan kurikulum dan media pendidikan dan lain-lain. Kita disuruh mengerjakan pekerjaan oleh guru yang seakan tiada hubungannya dengan akademik. Bukan itu saja, bahkan mungkin kita pernah menjaga jualan guru. Tak hanya itu, kita kalau dipukul oleh guru hingga setengah hidup atau masih minisan akibat pukulan mister kayu guru dan jangkar lingkar yang ujungnya runcing. Disinilah intinya. Atas itu semua, pernahkah orang tua kita protes? Pernahkah orang tua kita mengeluh dengan tugas-tugas tadi? Pernahkah orang tua kita melarang kita ikut ekskul dalam tanda kutip yang saya sebutkan tadi, mencari yang disebut dengan keberkahan? Keberkahan bukan buatan manusia, melainkan pemesenan purni rahmat Allah. Bukan sekolah yang membuat orang sukses, tetapi Allah lah yang berada di balik semua kesuksesan manusia dalam usaha. Maksudnya, secara khusus saya mengajak Anda yang berusia 40 tahun ke atas untuk menengok sejenak ke belakang. Balik. Ingat waktu kita sekolah di SD, yang nafas tak baru setengah-setengah, kita sudah disuruh ke sawah, membantu guru mentanen, menanam padi, membantu guru mencari kayu bakar dari di kebun, mengambil air untuk dipakai guru di rumahnya, disimpan di kumbang. Teori praksis pendidikan saat ini akan berkata bahwa ini tak ada hubungannya dengan kurikulum dan media pendidikan dan lain-lain. Kita disuruh mengerjakan pekerjaan oleh guru yang seakan tiada hubungannya dengan akademik. Bukan itu saja, bahkan mungkin kita pernah menjaga jualan guru. Tak hanya itu, kita kalau dipukul oleh guru hingga setengah hidup atau masih minisan akibat pukulan mister kayu guru dan jangkar lingkar yang ujungnya runcing. Disinilah intinya. Atas itu semua, pernahkah orang tua kita protes? Pernahkah orang tua kita mengeluh dengan tugas-tugas tadi? Pernahkah orang tua kita melarang kita ikut ekskul dalam tanda kutip yang saya sebutkan tadi, mencari kayu, mengambil air? Sama sekali no. Orang tua kita tidak pernah mempersoalkan inilah mata air yang mengalirkan keberkahan. Atas kesabaran orang tua terhadap dunia persekolahan, Allah pun turun dengan tangan. Dia membalas kebaikan hati orang tua atas penghormatan terhadap guru dan eksistensi sekolah yang bahkan mungkin dengan segala kelemahan. Tak perlu pakai teori pendidikan, sebab orang tua kita tak paham itu semua. Tapi teori dan kehendak Allah, kebodohan guru zaman dulu dengan ekskul, serta kesabaran orang tua dengan ketidakpahaman, rupanya mengusik Allah Ta'ala dengan menurunkan barakat pemasya atas berkat rahmat Allah. Bukan hanya bagi guru, tidak juga hanya untuk orang tua, bahkan keberkahan itu pun dinikmati oleh mereka. Tengoklah sekarang, orang tua memenjarakan guru, anak memfitnah gurunya, dicubit, bilangnya ditempel, diajari katanya dicaci maki, punya kami juga nggak mau hidup. dinasihati lapornya dihidup, ditegur ujarnya dipermalukan,
Bagaimana mungkin berkah Allah bisa datang? Anda yang berumur 40, pernah kita melakukan ini? Maka kita membohongi orang tua karena melindungi guru. Kalau perlu orang tua tak perlu tahu apapun adanya. Kita selalu merasakan kenapa tadi itu apa yang penting? Apa tadi ya dari video yang paling penting kita artinya apa? Sama halnya saya dengan video ini dari 2 tahun yang lalu, video ini dari 2 tahun yang lalu, ternyata keberkahan tak kunci. Ya, saya ke sekolah datang itu bagaimana mencari keberkahan yang luar biasa yang dilakukan anak, lakukan guru di sini semua. Mungkin guru-guru mungkin ya kita belum juga mencari itu, bapak juga belum mencari itu. Apa dengan keberkahan itu saya bisa yang pertama mendapat apa? Kepercayaan dari orang tua. Terbukti dengan hari ini, alhamdulillah dari 27 siswa semuanya bisa datang. Ada satu saja. Itu apa? Kepercayaan. Dan itu tidak semua orang mendapati itu. Ketika udah berkah itu turun, saya ngajar pakai hati. Ketika saya sudah bisa memberkati hati mereka, maka berkah akan mudah turun juga ke orang tua. Oke, kita lanjut Pak. Kuncinya keberkahan. Tampilkan. Oke, tujuan pertemuan kita hari ini semoga terkejar. Yang pertama adalah memahami pendidikan dan kejaran dihubungkan dengan konsep budaya lingkungan yang positif. Lalu melakukan evaluasi refleks tentang praktik disiplin. Disiplin pasti ingatnya kalau disiplin itu terlambat. Ternyata nanti kita lihat. Secara umum dapat pemahaman tentang mengenai konsep disiplin, menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, lalu memahami peran orang tua dan guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif dalam berinteraksi dengan anak atau murid. Selanjutnya itu memahami segitiga restitusi sebagai metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah Anda. Agar apa? Tadi dikit-dikit jangan ngadu. Kalau ngadu pun saya terima. Saya sangat suka dengan orang tua yang ingin selalu dengan collab dengan saya menyelesaikan masalah anaknya. Ya. Oke, kita lanjut Pak. Itu tujuan kita hari ini. Kanan aja Pak Mas. Kanan ini. Oke. Nah, berkaitan dengan budaya positif, udah terbenak sedikit nggak di kepalanya tentang budaya positif itu adalah perlakuan setiap harinya yang kita lakukan menunjukkan yang kita lakukan itu apa negatif atau positif ya. Itu sedikit saya sampaikan agenda harian Pak Sandi. Alarm berbunyi 4.30 dan bangunnya jam maaf nih, udah ring. Entah itu menurut Bapak positif atau negatif, yang menurut saya sendiri negatif. Alarmnya jam 4:30, bangunnya jam nantilah. Bangun kadang mandi kadang sholat. Dan itu silakan sebagai contoh tuliskan di kertas Bapak tolong buat agenda anak ibu dari bangun tidur sampai dia tidur. Silakan. Buatkan agenda anak Bapak ibu yang dilakukan biasanya. Ada penanya kan yang tidak pakai satu. Ambil pegang satu saya. Ambil pegang satu. Oke. Yang mau Bapak boleh juga Bapak gurunya cek sama saya langsung boleh. Kegiatan. Pak. Silakan buat agenda anaknya selama 2 bulan yang telah belajar sama saya apa yang dilakukannya setelah mandi atau ada perubahan, silakan dibuat. Kasih 5 menit cukup Ibu ya, karena kita dikejar dengan waktu. HP saya berbunyi, selesai. Nanti itu saya akan tempelkan di depan. Silakan dari bangun tidurnya jam berapa, apa dia sholatnya. Terkadang kita tahu bahwa membentuk budaya positif itu memang tidak mudah, tapi harus dilakukan terus-menerus. Nah, ini ada dari jam 7 sampai jam 12 ini saya dengan anak-anak.
Lanjut jam 7, biasa saya lebih siap-siap berangkat sekolah, jadi sering ke sekolah pas-pas 7.30. Karena setelah persiapan, setelah itu sholat subuh tuh, setelah itu biasanya buka laptop lagi jam 7 siap-siap. Jam 7 siap-siap sampai sekolah biasanya 7.30. Anak-anak 7.20 udah di musola. Ke musola sholat duha serta berdoa untuk kedua orang tua. Ini wajib saya lakukan selalu dengan anak. Tapi silakan. Sembari membiasakan pembiasaan baik yang seperti menghafal kitab suci. Kalau yang alhamdulillah Mama Yogi udah coba, Yogi udah hafalannya udah berapa? Udah belum tanya Bu. Sekali-sekali boleh ditanya. Yohanes boleh ditanya udah berapa Bu hafalan Alkitabnya? Belum tahu Bu. Oh belum sempat nanya. Oke. Itu tentang kegiatan harian saya. Apa yang dilakukan? Ditanya. Yang sudah boleh dibawa ke depan kita tempelkan di situ. Jadi biar anak membaca. Berarti dikasih nama ya Pak? Boleh sekali Bu kasih namanya Bu. Saya mau lihat juga apa kegiatan anak-anak Ibu di rumah. Yang sepengetahuan Ibu. Di antara kegiatan yang dibuat, adakah budaya positifnya atau kebanyakan negatifnya? Ya, silakan dianalisis. Boleh ditambah aja Bu, bebas mau taruh di mana. Silakan Bu. Taruh Pak, silakan Pak, taruh tempel, langsung tempel lah. Langsung tempel aja. Biar aktif macam anak-anak. Ya, bebas. Boleh dikecilin aja Pak. Oke. Makan kan jangan nggak pakai makan nih Pak ya. Kalau pakai makan ini Reza nih. Iya. Kalau Reza nggak makan nasi Pak ya. Waduh, baru ketemu satu. Reza nggak makan nasi. Bangun kadang-kadang langsung mandi. Kadang main dulu, nggak beres di tempat tidur Bu ya. Oke, taruh aja. Oke. Sudah, apa-apa. Baju terus main. Apa yang dilakukan anak-anak? Saya langsung boleh.
Masih ada. Ini kan dibuat kan, bukan penciptaannya kan Bu. Ya, untuk sekarang, untuk kelas 5, ya kelas 4 dulu nggak seperti ini. Apa? Oh dari dulu aja dikira. Waduh. Ini rata-rata anak itu bangun jam 5 ya. Jam 6. Oke. Aditya. Oke. Oke, cek. Oke, itu dari buku tulis ada beberapa kegiatan anak yang dilakukan anak Bapak Ibu setiap harinya rata-rata seperti itu. Jadi kenapa saya suruh buat agar Bapak Ibu paham setiap agenda yang anak ibu lakukan ini akan menjadi pembiasaan dan itu bisa jadi budaya. Tapi kalau udah menjadi budaya susah sih mau berubahnya lagi. Contoh keluar malam susah. Tapi ketika ibu mulai gini belum terlambat. Tambahkanlah budaya-budaya positif yang menurut ibu itu bisa diselipkan dan dia meyakininya. Bapak Ibu ya. Contoh, sama saya ada agenda harian. Agenda harian tentang sholat. Semuanya saya dan aula. Nanti saya baca satu-satu. Apakah benar anak-anak ibu ini sholatnya niat? Walaupun di rumah dia cuma cepat, kata Bu Anita ada sedikit. Anak saya tuh kalau sholat itu kecepatan 100 km per jam. Betul, kebiasaan baik. Oke, kita lanjut Pak. Nanti ini saya spill dulu ya. Next. Ini program kelas saya yang saya lakukan. Sederhana, sebenarnya masih banyak program yang lain. Ada opening class, closing class, buka kelas dengan sebaik mungkin ya ceramahi. Opening class saya biasanya ke musola. Ya dengan apa? Dengan pertama kami biasain sholat duha dulu. Sholat duha. Apa yang pengen ibu dapatkan dari anak Bapak Ibu sekarang? Ada? Nggak ada. Alhamdulillah mau aja pengen main terus Bu. Apa? Itu umum Bu, konkret, nyata. Anak saya pengen saya hafal Alkitab. Anak saya pengen saya setiap hari membantu saya. Apa Bu yang bisa saya tularkan ke anak? Minimal setiap hari dia harus mendoakan Bapak. Di pagi hari apa berkah? Setiap paginya saya usahakan itu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ketika itu terjadi, mungkin ada lah yang lihat anaknya, kok tumben anak aku nih pagi-pagi sholat tumben.
bilang tumben Bu ya. Terus sekali Bu. Tumben. Nah, nanti tentang apresiasi saya jelasin juga bagaimana ketika ada perubahan ke anak apa yang harus kita katakan. Keren. Tumben, kau kan sama hari ini loh, duit 5.000, coba jajan. Ya, agar rasa apa? Rasa head to head, hati ke hati, jangan dongkol terus. Tapi terus. Anak-anak juga gitu. Mungkin ibu pertama yang saya ibu agak kaget adalah mengucapkan terima kasih. Tumben anak saya terima kasih ya sama saya yang selama ini ambil ini berlari. Hal-hal budaya yang seperti itu harus Bapak tanamkan. Nah, tadi Bapak bilang keluarga, betul Pak. Ini caranya. Saya spill caranya. Budaya positif itu jalankan di rumah. Oke, kita lanjut Pak. Oke, ya sebelum kesini kita Pak. Ada Mahbib, sebenarnya ada Rila itu seperti tadi 1 tahun sekali. Mungkin saya nanti akan ajak anak Bapak Ibu game outdoor kelas seperti yang video tadi ada yang nonton yang kami entah tapi saya berani atau tidak mau bawa sekarang. Ya, saya ibaratnya kepercayaan itu masih ada cuma saya ragu sekarang benar. Ada Rila, Jaja, ada puasa sunnah, ada sarapan, mungkin makan siang bersama itu Pak Udin, Mas Udin, ada olahraga bermain bersama. Oke, next. Saya akan menjelaskan. Nah ini. Ya, ini dia. Tripusat pendidikan. Sekolah, masyarakat, keluarga. Sekolah, keluarga, masyarakat. Di tengah-tengahnya ada apa? Sebenarnya harus ada Pak Priyo tadi untuk menjawab pertanyaan beliau. Manajemen berbasis sekolah. Hadirnya mungkin saya selama 2 tahun di sini. Hadirnya saya mengajar TPA. Pertama sekali saya mengajar TPA. Bukan niat saya untuk mencari uang, bukan niat saya untuk buat anak apa, tapi niat saya yang pertama adalah menghapus bully. Bully, karena bully terbesar itu diteliti terjadi di tempat ngaji. Percaya tidak percaya anak Bapak Ibu banyak takut dan pergi ngaji. Karena apa? Ada 3 pusat sekolah. Bagaimana kami semua gurunya di sekolah membentuk budaya positif dengan sebaik mungkin, membentuk anak Bapak Ibu sebaik mungkin, baik. Ketika itu akan bertentangan dengan keluarga, apakah bisa make sense? Contoh, dulu awal sekali saya datang ke sini, maaf mungkin kalau dia datang. Anak kalau hujan rintik saja nggak datang ke sekolah. Rintik, nggak deras, nggak datang. Bahkan kalau hujan cuma 4 anak saya di sini. Dan itu saya ubah. Nah, walaupun kamu kedatang ke sekolah, Pak, walaupun orang tua saya nggak boleh, sedangkan saya mengajarkan wajib datang ke sekolah. Bapak Ibu di rumah sudah sampai tidur hujan, tidak ada guru di sekolah. Apakah itu benar? Kita kurang kolek. Saya harus mendukung program ibu di rumah, ibu mendukung program saya di sekolah agar make sense. Gitu. Untuk di keluarga saya nggak berani masuk ke keluarga, mungkin saya bisa berdiri budaya muslim saya keluarga. Yang penting itu di masyarakat. Perkataan kotor semuanya itu ada di masyarakat. Keluar mana, pacar-pacaran itu ada di saya. Bisanya apa? Masuk, mungkin Bapak Ibu lihat saya sering sekali main dengan anak. Itu misi saya untuk masuk ke dunia bermain anak di masyarakat. Gimana cara mereka bermain, ngomong kotor atau tidak. Minimal apa? Ketika saya bermain dengan anak-anak, mereka safe. Ada yang mengontrol, ada yang melihat. Agar apa? Budaya yang positif saya keluarkan di sekolah berjalan juga di masyarakat. Masyarakat apa ya? TPA, tempat ngaji. Itu misi saya. Ketika 3 ini kok alhamdulillah lihatlah lingkungan anak SD kita, anak SD banyak, saya nggak bilang SMP. SMP saya nggak berani, SMP SMA saya nggak berani masuk karena bukan ranah saya. Mungkin karena saya tidak berada di dunianya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Budaya positif kita disimpan jam 2 anak-anak udah pergi ke TPA. Setelah maghrib usahakan ngaji. Saya ditunggu. Budaya positif yang saya katakan pokoknya
setelah maghrib sampai isya berbuat baiklah, terserah. Karena diajak kerja kaku, makan tidak sampai kenyang. Budaya positifnya apa? Setelah maghrib ngaji, nggak ada cerita. Nah SMP, SMA ngaji. Saya juga gitu, saya usahakan. Pokoknya kalau saya di pulau nggak keluar, saya usahakan setelah maghrib ngajar, ngaji. Itu budaya positif. Di tempat lain ada? Belum. Dan itu yang harus kita dukung. Ada orang yang peduli dengan anak kita. Ada sebuah lembaga yang peduli dengan anak-anak kita, memberikan budaya positif. Silakan jalankan. Gitu. Oke, Ibu. Simpang benar kata Pak Trio tadi, lingkungannya mantap, orang tuanya keren, butuh. Itu tidak semua orang punya. Batas SD, batas SD, SMP saya nggak tahu, karena saya tidak masuk di dunia. Minimal saya dasarnya yang saya tahu. Lanjut Pak. Oke. Nah ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Next. Apa di sana Pak? Nah budaya positif. Udah panjang saya jelaskan. Budaya positif adalah nilai-nilai kebiasaan yang di sekolah yang berpihak kepada anak, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kenapa saya bilang penuh hormat? Anak-anak banyak berkelahi, itu dia gak hormat sama temannya. Kenapa mungkin di sekolah ini sudah minus? Yang saya jawab pertanyaan Pak Tri. Kenapa minus perkelahian sekarang? Apa yang saya hapuskan? Satu juga, permainan berkelahi. Gue lihat ada anak-anak yang main berkelahi, kumpul-kumpul. Karena itu adalah dasar mereka untuk membuli. Ketika permainan itu udah dihapus, nah sampai saya tuh bingung Pak, apa yang mengalihkan mereka ini? Karena bermain tinju-tinju, mereka itu seru Pak. Ya kalau jalan lagi ya kita kasih seru. Kayak bisa main itu seru banget, asik banget, bulan-bulan. Akhirnya ada beberapa mungkin dari lama saya ngajar, saya tuh bingung kenapa ya sekolah swasta itu lebih maju daripada sekolah negeri. Saya jebolan sekolah swasta, bisa kesini entah mau rezeki dari di atas takdir. Saya jebolan sekolah swasta, bisa seperti ini saya terbentuk dari sekolah swasta. Apa pelayanan? Ketika kita saling melayani, ya, memberikan pelayanan yang terbaik, saya yakin orang tua pasti akan mendukung kita. Yang tadi Bapak bilang adanya bodoh amat dan bodoh, saya harap itu tidak akan terjadi sampai saya pensiun nanti. Harapan saya, karena percaya itu tidak mungkin. Oke, kita lanjut. Menjadi pribadi penuh hormat, bertanggung jawab, kritis. Next. Nah, perubahan paradigma, kita harus berpikir. Membangun budaya positif sangat perlu menyediakan lingkungan yang positif. Untuk apa Pak lingkungannya? Kalau setiap paginya lihat kakaknya mungkin awalnya tuh pokoknya setiap pagi itu harus berbuat baik dulu, sholat dulu, doa dulu ke orang tua. Ketika pagi itu udah diawali dengan kegiatan yang baik, insya Allah sebenarnya kita akan melakukan yang baik. Itu dulu. Nantilah yang lain. Nanti saya akan satu buat skill untuk anak-anak, jangan kaget ya Pak Ibu. Satu budaya positif yang nanti akan merubah cara pandang. Lazimnya apa? Nah, gini. Murid perlu berpikir, bertindak mencipta dengan merdeka, positif, aman, nyaman. Itu udah didapatkan. Sudah di SD 5 saya bisa palinkan 95% sudah anak dapatkan itu. Lingkungannya nyaman, sekolah sulit menyediakan. Pemulihan ada di belakang saya nggak bisa bilang bully itu nggak ada. Ada 5% ke bawah dari nilai sekali. Ada masih jahit-jahit. Ada. Saya nggak bilang itu nggak ada. Walaupun dalam sepengetahuan kita, saya sudah habis juga ada. Bagaimana? Nah, ini merupakan budaya positif agar mereka bisa menghargainya. Selanjutnya dikaitkan dengan kontrol, betul. Dihapuskan saja, nggak ada kontrol dari gurunya, nggak bisa. Harus ada kontrol. Kontrol guru dalam menghadapi murid tentang sawah. Next Pak. Apa kontrolnya? Kita lihat. Nah, Ibu tahu
peraturan kelas itu. Kalau dulu peraturan Pak ya, saya juga baru sadar ketika belajar ini saya buat peraturan. Nah, menciptakan kelas yang 5 yang bahagia bekerja sama sopan dan saling berani. Tata tertib ini saya naikkan ke kesepakatan kelas. Ternyata tata tertib ini adalah paling kecil untuk membentuk anak. Yang penting sekarang adalah tentang keyakinan. Ternyata sepakat aja nggak butuh apa tuh, kurang. Ini anak-anak yang buat Bapak Ibu, bukan saya. Sepakat 1 sampai poin 11 ini kesepakatan sampai 19 ini mereka yang buat kesepakatan. Ternyata tidak bisa cukup dengan sepakat, harus diyakini. Bapak Ibu di rumah nanti nggak perlu jangan sampai sepakat, apa harus yakin. Ya, belum saya sampai level sama untuk belajar anak bahwa keyakinan itu susah. Yakin. Selanjutnya apa? Setelah keyakinan kelas terbentuk, adanya lingkungan yang positif. Kita baru batas ini lingkungan positif. Harapan saya sampai ada 5 budaya positif. Sekarang masih kelas 5. Harapan saya ada 10 kelas bisa ikut seperti itu. Harapan saya. Next. Nah, apa itu keyakinan kelas? Yang jelas adalah nilai belajar prinsip penilaian disepakati bersama, disepakati secara universal, secara umum. Ya, menurut Dusan, keyakinan akan lebih motivasi seorang dari dalam diri. Keyakinan itu dari dalam diri. Sedangkan motivasi-motivasi yang kita lakukan biasa dari X, dari gurunya. Kamu ini kalau nggak diperintah nggak mau ya kan Bu? Ayo kerjain ini, ayo kerjain ini. Mau diperintah dulu. Itu motivasinya dari mana? Dari luar atau dari dalam? Dari luar. Yang sekarang kita butuhkan dalam keyakinan itu motivasi dari dalam diri. Intrinsiknya apa? Caranya gimana? Next. Nah, ini dia. Pembentukan keyakinan kelas dibentuk. Saya belum bentuk. Apa sih yang harus saya yakini? Tapi semua ini secara overall sudah saya lakukan, tapi belum berbentuk tertulisan. Next. Agak cepat juga sebelum. Nah, ini kesepakatan kelas. Mana menurut Ibu yang keyakinan? Ini kesepakatan. Kesepakatan. Mana yang Ibu harus yakin? Jelasin. Saling ya. Ini keyakinan. Gimana caranya meyakinkan anak agar kita selalu menyayangi? Yo, artinya kalau kamu menyayangi, pasti saling tolong. Ketika dia udah saling menyayangi, udah yakin dengan saling menyayangi, apakah ada pembulian di kelas itu? Dan mau sampai level ini, tidak. Next, kita lanjut dan cepat dengan sini. Nah, oke, next saja. Selalu kadang ini kan susah banget ya. Saya tuh selalu kembalikan buku pada tempatnya. Aku juga sih. Ya. Itu tentang apa Bu keyakinannya? Tanggung jawab. Banyak anak-anak yang di sana, di luar sana, yang sudah nyapu, sapunya tetap di sini. Apa yang mereka langgar? Keyakinan pas sama tanggung jawab. Di rumah pun gitu, artinya kamu belum belajar tanggung jawab belum ya? Ayo kembali pada tempatnya ya. Selanjutnya apa? Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, menyayangi orang lain. Selanjutnya hadir di sekolah, menghormati orang lain dan sebagainya. Dilarang melakukan kekerasan, itu tentang keyakinan apa? Ketika kita melakukan kekerasan, apa yang akan terjadi pada teman kita? Tentang keselamatan mereka. Dilarang menggunakan narkoba ini dan next level ya. Bergantian menunggu atau giliran itu menggunakan masker, jangan berlari di depan koridor atau keselamatan. Mungkin ini keyakinan contoh example keyakinan yang saya akan buat nanti next. Nah, coba kita bermain begitu. Kiri kanan bisa berdua. Terserah mana yang mau ngepal, mana yang mau naruh. Ini anggap aja sesuatu yang berharga. Ibu kepal, ajak temannya bermainnya di samping, terserah. Berusaha bagaimana teman yang B ini sekuat tenaga membuka kertas ini yang dianggap ibu berharga. Kira-kira berhasil nggak? Kecil aja, siap? Udah punya pasangan, kita main sama ibu.
Kira-kira siapa yang mau anggap aja ini adalah barang yang berharga? Bagaimana cara ibu untuk meyakinkan teman samping ataupun yang punya barang ini bisa membukanya? Silakan coba kita main 30 detik, 1 menit lagu. Boleh Pak, silakan Pak main Pak. Kita coba dulu Pak. Anggap aja ini barang berharga Pak Ade. Pak Ridwan berusaha membuka ini seperti apa? Anggap aja ini barang berharga Pak Wawan. Gimana caranya berdua untuk membujuk Pak Wawan membuka itu? Anggap aja, silakan Ibu cari kertas sendiri. Boleh Ibu berdua, Ibu yang pegang. Oke, Ibu berdua. Siapa yang pegang? Ibu yang pegang. Oke, bagaimana caranya? Usahain gimana? Nanti aku kasih harganya berapa? Boleh dengan rujukan ataupun apa? Silakan Pak. Bapak yang berharga, Bapak yang mujuk. Silakan. Bapak yang berharga sama Bapak yang mujuk. Oke, kita coba. Gimana? Silakan. Siapa yang mujuk? Oh udah, Ibu berdua yang buka. Oke? 1 menit kita coba apakah bisa terbuka atau tetap tidak bisa terbuka. Siap? 1 menit 30 detik aja ya. Kita coba 30 detik aja. Oke. 3. Kalau terbuka kenapa? Nanti kita lihat kenapa bisa terbuka, kenapa tidak terbuka. 30 detik dimulai. Silakan. 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 Berusaha ya. Gimana? Kalau mau dibuka gimana? Silakan. Silakan. Terbuka tidak. 12 detik lagi. Oh iya. 12 detik lagi. 7 6 2. Oke. Selesai. Oke, selesai. Sama. Dengan apa tadi Pak? Paksa. Ada yang merayu nggak? Yang giting-giting apa gimana ada nggak? Ada yang pakai duit? Oke, next kalau kita lihat apa sih jadi next? Nah, menurut Jajan Dewantara tujuan pendidikan itu Pak pada anak itu agar mereka mencapai keselamatan, agar mereka ini selamat dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bu lihatlah wajahnya tersampai bahagia, senyum-senyum. Belum kesampai tapi nanti biasanya. Sebagai setinggi-tingginya baik manusia sebagai manusia maupun masyarakat. Ada kata kuncinya masyarakat. Yang pastinya anak bapak ibu nantinya pasti akan terjun ke masyarakat sama halnya dengan kami. Lalu apa bapak ibu? Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tubuhnya, hanya dapat menuntun tubuh hidupnya, kekuatan pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya. Kenapa? Tingkah lakunya yang bapak saya pengen. Lalu apa? Kekuatan kodratnya. Oke, next Pak biar cepat. Nah, kalau tadi yang mampu dengan paksaan itu salah. Yang ada Pak yang ngasih aja inilah bukan. Ada. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sendirilah yang mengontrol itu. Mau buka atau mau tutup. Yang kepala. Apakah kita membuka atau tutup kita tergantung pada diri kita masih juga kekeh. Ada aku dipaksa. Ya, sesuai dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa Bapak? Nanti saya akan jelasin di sini. Cukup gak ya waktunya. Anak-anak gitu. Oke, next Pak. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa ilusi yang saya sampaikan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Bisa Pak? Bisa. Tapi itu hanya ilusi. Bisa iya, bisa itu ilusi. Selanjutnya Pak, ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu ilusi. Selanjutnya, penguatan positif dan kritik dapat bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak lagi. Oke, tadi memaksa ya. Ayo. Oke, next. Ternyata, nah ini next aja Pak. Nah, ini teori kontrol.
Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Siapa? Kita sendiri. Itu yang ingin saya ajarkan sama anak. Yang punya kontrol itu kita, bukan siapa. Kita coba mengubah agar pandang cara kita itu sama dengan anak, ternyata tidak. Bahwa kita berusaha mengubah pandang orang itu tentang dunianya. Dunianya beda. Lalu apa? Perilaku buruk itu sesuatu kesalahan. Iya Pak ya? Enggak. Perilaku buruk itu ada tujuannya. Selanjutnya apa? Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Namun apa? Paksaan adalah sebuah hubungan yang gagal. Bukan. Kolaborasi agar saling menerima itu adalah tujuan yang terbaik. Model berpikir menang kalah bukan. Apa win-win solution, menang dan menang. Solusinya apa? Menang dan menang. Kamu enak, saya enak. Itu yang terbaik. Next. Masih berapa slide ini? Disiplin. Nah, ini. Disiplin itu apa Ibu? Cepat. Datangnya tepat Pak. Gak nakal-nakal. Patuh, itu Pak ya. Tapi bukan itu. Next. Disiplin itu adalah belajar. Artinya, iya. Disiplin itu katakanlah disiplina, belajar. Namun dalam budaya kita, makna karena disiplin telah berubah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya, disiplin patuh ya, ya. Ternyata bukan itu. Kecenderungan umum untuk menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Gak nyaman Bu. Namanya kita tuh, saya ini gak mau diatur-atur ya bayar. Iya bayar. Karena kontrol itu ada pada diri kita. Gimana caranya Bapak Ibu? Next Audi. Next saja. Kita break dulu lagi. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri. Itulah disiplin. Ya, ini yang pengen saya tanamkan dengan anak tanpa disuruh usahakan pergi ke musola 7.20. Anak tanpa disuruh usahakan tiket sendiri. Ini yang saya tanamkan kepada anak. Anak tanpa disuruh hari Minggu sholat duha di rumah. Anak tanpa disuruh setelah sholat, setelah mandi langsung sholat. Tanpa disuruh, itulah disiplin. Agar apa? Tidak ada yang coba dari yang hargai dengan tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Siapa Ibu? Kalau udah paham ini, insya Allah nanti cobakan. Next, si panjang 53 slide ya Allah. Masih lanjut gak Bu? Lanjut gak Bu? Oke, next saja Pak. Nah, baik Bu. Oke, nilai-nilai adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ada 5 profil pelajar Pancasila dalam kurikulum baru ini, yaitu next. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, berdemokrasi dan sebagainya. Ini adalah acuan kami di kurikulum sebagai planning ke depan tujuannya, bahwa anak-anak itu harus beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana cara pembentukannya balik ke tri pusat pendidikan, guru, keluarga, dan lingkungan. Oke, lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Next. Apa teori motivasi? Nah ini saya bilang tadi bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya nanya sama anak-anak sebelum saya dapat ke sini, saya nanya, kamu piket itu nak? Kenapa? Kamu datang hari Selasa itu kenapa? 90% anak jawab takut kena marah Pak Sandi. Artinya aku ini garam. Artinya aku ini garam sama anak. Tidak bisa dipungkiri, itu anak jujur Pak. Artinya aku ini garam. Mereka tanya aja Pak, kenapa kau datang cepat takut kena marah? Ternyata ketika anak beralasan itu saya yang salah.
motivasi itu dari saya, bukan dari anak. Selanjutnya apa? Untuk mendapatkan imbalan. Nah, nanti kalau mau ngafal, Bapak kasih uang ya. Itu menurut saya nanti ada di slide selanjutnya kenapa itu bisa salah. Tapi apresiasi boleh. Cuma bentuk penghargaannya nanti kita lihat bagaimana. Artinya Pak nggak boleh Pak yang kasih hadiah ketika anak, bukan nggak boleh. Ada caranya, ada tekniknya. Oke, sampai sini boleh tanya Pak ya, boleh tanya. Boleh tanya atau apa? Silakan Pak, instruksi boleh. Silakan. Atau lanjut dulu. Yang paling penting itu adalah di harga tinggi untuk menghargai diri sendiri. Kita disiplin, Bapak. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pergi bekerja ke hutan, ke sana, itu karena Bapak menghargai diri Bapak dan anak-anak di sana. Saya harus hargai diri saya dengan bekerja, karena harus ada yang kita tanggung jawabkan. Gitu. Yang saya pengen itu apa? Di nomor 3, mereka harus bisa menghargai diri sendiri, datang tepat waktu, tidak terpengaruh. Saya pun sekarang harus berubah lagi. Ya, sebelum saya nampar anak, sebelum saya semuanya dengan guru-guru, saya dulu yang harus berubah. Next, motivasi internal itu karena ada menghargai diri sendiri. Merdeka itu artinya adalah tidak terlepas dari perintah, akan tetapi bukan tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Yang saya tanamkan sama anak, bagaimana mereka bisa memerintahkan diri mereka sendiri. Itu Pak. Bapak juga di rumah gitu, di situ. Ayo perintahkan diri sendiri. Oke Mas. Ini dia. Pengaruh dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menghukum loh Pak. Kenapa saya bilang itu? Di jangka pendeknya, jangka panjangnya, penghargaan berupa ketepatan melalui yang efektif. Coba next, ada di slide saya. Penghargaan itu merusak hubungan nggak Pak? Merusak. Nah, penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu tingkat kreatif separuh itu menggunakan batas intrinsik. Coba next. Nah, ini cara kita memberikan pengakuan atau apresiasi ke anak. Bagaimana caranya Pak? Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, head to head. Karena kamu hari ini. Nah, kamu hari ini udah sholat tepat waktu ya. Ini duit Ibu kasih sebagai hadiah kamu sholat tepat waktu. Salah atau benar? Salah atau benar? Nah, ini duit 100.000 karena kamu hafal 30 juz 30. Nanti kalau kamu hafal, kamu Bapak kasih uang 100. Salah atau benar? Bisa benar, bisa salah. Apa negatifnya ke depan? Ketika Bapak Ibu nggak kasih, dia nggak mau lagi. Iya kan? Sadar nggak sadar itu terjadi. Caranya gimana? Cara? Nah, kalau mau wajib apresiasi wajib banget. Contoh hal sederhana yang tadi Ibu bilang, tumben kamu sholat hari ini. Duhanya jangan bilang tumben. Alhamdulillah. Anak Bapak hari ini udah sholat duha ya. Siapa yang ngajarin? Siapa yang perbolehin? Kenapa kamu sholat? Bagus, hari ini kalau kamu sholat duha, Bapak kasih 10.000 ya. Salah. Cukup bilang kamu udah luar biasa hari ini. Karena kamu udah berbuat baik untuk Mama tambah jajan kamu 5.000. Tapi kalau ini jangan jadikan kamu jangan jadikan ini sebagai hadiah, tapi ini Bapak hargai, Bapak apresiasi lakukan kamu. Bahwa itu adalah proses yang baik, proses. Kalau bisa ini dipertahankan ya, bukan karena uang, maka besok anak akan lebih bersemangat lagi, bukan karena uang. Selanjutnya kalau beri pengakuan secara pribadi, kamu karena. Selanjutnya kalau saya ini seringnya gini, melakukan semua murid bergantian, jangan belajar. Lalu secara konsisten, kadang kita itu saya pribadi gak konsisten, ngasihnya setahun sekali, konsisten. Walaupun Bapak Ibu, hari ini anak-anak udah bagus loh. Ketika Bapak Ibu udah bisa menerapkan ini, fokus pada proses. Apa proses? Niat mereka melakukan itu. Tadi Bapak bilang sholatnya cepatnya ya Bu ya.
kecepatan 100 meter per jam. Next, coba soalnya lebih kusuk lagi kan. Kamu udah bagus loh. Apa di permainan kata-kata kita? Wah, kau nih cepat yang sholat atau sholat kecepatan. Tinggal cara-cara kita berbicara baik dengan anak-anak. Oke, next Pak. Kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan dasar ini anak-anak harus tahu apa sih kebutuhan dasarnya. Satu, anak itu harus ada kebutuhan dasar. Ini bukan anak, ini kita semua sih Bapak Ibu. Punya kebutuhan dasar tentang survival atau bertahan hidup. Ada yang mau bertahan mati? Semua yang kita lakukan di sini adalah bertahan hidup. Kasih sayang. Apakah ibu ibu kasihkan sama anak Bapak Ibu? Sudah Pak, yakin saya Pak. Saya udah kasih dia handphone, apa yang dia mau saya kasih. Itu untuk kasih sayang atau bukan? Bukan. Kasih sayang itu adalah hati itu. Hati. Bagaimana ibu merasakan emosional anak ibu merasakan emosional anak ibu. Rasa kasih sayang saya dengan anak misalkan luar biasa. Oh ini semua anak ini enggak. Kalau saya belum dapat hatinya, artinya saya belum sayang dengan anak itu. Jadi mulai dari gini, ambil hatinya, bongkar dadanya, ambil hatinya. Gak gitu ya. Oke, slow cinta. Rasa kasih sayang itu biasanya dibarengi dengan apa? Rasa diterima. Apa Bapak Ibu harus diterima? Kamu tidak salah Bapak dan kita nggak bisa. Selanjutnya kekuasaan. Ini yang Bapak butuhkan, kekuasaan. Semua orang punya itu. Semua orang butuh itu kekuasaan. Semua orang butuh kesenangan. Semua orang butuh kebebasan. Ini menjadi dasar kita untuk menganalisis perilaku anak. Apa yang tidak terpenuhi. Oke? Ini sebagai dasar mana sih yang tidak terpenuhi? Ketika ini tidak terpenuhi Bapak Ibu, berontak, yakin. Ini harus dipenuhi semua. Next Pak. Cara penuhinya gimana? Nah, ini ada kasus. Entah memang anaknya yang nakal. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Kita Hati, sedang bingung menghadapi ulah anaknya. Satu murid di kelas Agus. Ada nama, maaf ya kalau ada nama yang sama. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan aku sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mau diskusi berani, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa? Pukul Agusnya, smackdown Agusnya. Kadang kita pakai jalan pintas loh Pak. Maaf saya pun ibu-ibu di rumah pasti pakai jalan pintas. Di rumah salah dikit kena hukum. Ya Pak ya. Itu salah. Next Pak. Kira-kira apa ya alasan Agus? Next Pak. Alasan Agus? Oke, apabila jawaban Agus karena dia lapar, orang tuanya tidak membawa bekal, apa kira-kira kebutuhan yang tidak terpenuhi? Atau kekuasaan? Kebutuhan untuk diterima. Nah, yang bahaya itu yang ini. Apabila jawaban Agus, dia merasa hebat. Banyak itu anak-anak yang kebutuhan dasarnya yaitu di penguasaan yang harus benar-benar dikontrol. Bahkan dengan orang tuanya pun dia punya kontrol. Mama gak kasih uang aku 5.000, aku gak mau sekolah. Ya kan Bu? Ini yang harus punya. Kenapa kamu seperti itu? Kalau jawaban Agus karena merasa bosan bekal yang dibawa mamanya itu baik Pak. Kenapa itu? Karena ada kebutuhan akan pilihan bebas. Lalu kalau lagi apa ada jawaban Agus yang berikutnya kesulitan temannya yang keras kesal. Kalau aku ngambil punya dia nih Pak, senangnya menerima kawan aku tuh marah. Karena kebutuhan kesenangannya tidak saya penuhi untuk dikasih. Bagaimana caranya? Saya harus mencari kesenangan yang lain yang membuat anakku bisa bahagia. Agar kesenangan-kesenangan yang jahilin temannya itu bisa berkembang. Next Pak.
adalah caranya. Nah, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu harus tahu ini. Bagaimana cara mengontrol anak. Yang pertama, saya sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir, manajer. Saya baru batas teman dan pemantau. Sampai saya tuh Pak, tahun ini Pak Udin, maaf ya, Pak Udin mungkin di kelas 6. Saya tidak menyalahkan guru, saya tidak menyalahkan lingkungan, saya menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa ya anak itu udah sejengkal aja, satu hari naik di kelas 6, dia udah berubah. Saya di sudut, saya jujur, saya kenapa ya anak-anak ini kok berubah? Ketika nggak sama saya lagi, kenapa ya anak ini berubah? Ibu pasti akan merasakan nanti, karena saya hanya menaruh tempat saya itu ada teman. Next slide. Apa yang akan terjadi ketika ibu membuat ibu di tempat penghukum? Kalau Bapak itu banyaknya orang tua sekarang guru, saya nggak bilang lah, anggap aja guru dan orang tua. Pengambil guru kontrol adalah penghukum. Seharusnya berdua. Penghukum apa? Guru berbuat menghardik. Kamu nih menyindir. Guru berkata kamu tidak melakukannya, awas rasakan ini. Selanjutnya hasilnya apa? Apa yang pasti anak ibu lakukan ketika saya hukum, ibu hukum? Oh, pasti. Kalau ibu pakai posisi kontrol menghukum, pasti anak ibu memberontak. Gak ada cerita. Pasti. Tapi rasakan maksudnya. Selanjutnya apa? Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru pada dunia berkualitas. Cuman guru takutnya sama anaknya cuma takutnya sama saya. Itulah terjadi tadi. Orang tua melapor pada gurunya. Karena guru orang tuanya percaya pada gurunya bahwa bisa menyelesaikan ini. Jadi saling tunjuk. Nanti ibu pada posisi mana? Pembuat rasa bersalah. Awas kamu ya, saya adu sama Pak saya. Ternyata itu masih berubah. Selanjutnya apa? Biar saja nanti mama sama bapak tak marah lagi kok. Ya, ini terjadi. Kalau ibu membuat bapak ibu sebagai penghukum, ini yang akan terjadi. Udah pasti. Selanjutnya apa? Ada pembuat rasa bersalah. Saya di sini tempatnya, sering di sini. Anak bahkan lihat saya aja udah kabur. Ternyata ketika masalah itu saya buat itu terus nggak berjalan. Apa? Berceramah menggunakan ibu kecewa Pak. Apa yang akan terjadi? Menyembunyikan kembali, dia pasti akan berbohong. Lalu apa? Murid meletakkan guru dan dunia berkualitas, jelas dia pasti akan cepat takutnya dengan guru, dengan bapaknya. Tapi biasanya dengan bapak, dengan mama itu agak beda. Dia cuma takut biasanya dengan bapaknya aja, jadi nggak takut dengan saya. Karena kita biasa di posisi ini. Lalu apa? Pasti dia bilang dia adalah maafkan aja. Yang paling penting kita mau apa? Nah di sini saya baru bisa batas teman. Dan ini pun masih ada salahnya. Padahal mengharapkan imbalan atau apa-apa. Padahal identitas berhasil suksesnya itu bisa ada. Cuma chance-nya masih rendah. Saya bisa menetapkan posisi di teman. Apa? Banyak alasan yang saya buat. Ayo lakukan dengan bapak ya. Terjadinya apa? Saya sering anak-anak ini ya Pak. Ketergantungan dengan saya. Iya, itu terjadi 100% sama saya. Sekarang terjadi. Apa? Ketika anak bilang, pikir aku bapak kawan aku. Jadi apa penghormatannya nggak ada, lemah dan tidak mandiri. Yang paling bagus itu duanya. Memantau. Oke, anak buat salah. Di rumah, bapak ibu buatlah aturan dan keyakinan. Ketika dia konsisten, pulang harus maghrib. Buatlah bapak ibu sedikit mungkin sepakati dengan anak. Nggak apa-apa. Itu agar bapak ibu bisa mengontrolnya, jadi mantaunya. Agar apa? Apa peraturannya menyesuaikan. Murid meletakkan guru pada bagian dan hukum di dunia berkualitas.
Ketika ibu bisa menjadi pemantau di sini. Bahkan ini juga digunakan Pak untuk kepala sekolah dan sebagainya untuk menyelesaikan problem-problem yang ada pada guru. Bapak pada posisi mana? Pemantau atau manajer? Yang paling bagus itu manajer. Di manajer butuh apa Bapak Ibu? Ya butuh peraturan dan yang kalian yakini. Bagaimana caranya? Ada namanya next segitiga. Oke, ini next saja. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Saya udah lakukan ini dari saya ngajar 2015. Baru ketemu sekarang namanya Pak. Saya udah pakai ini. Tapi saya nggak tahu yang saya pakai itu cara saya menyelesaikan masalah itu seperti ini, betul. Cuman saya baru tahu namanya segitiga restitusi setelah belajar ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang pertama, Ibu harus menstabilkan identitas kalau anak Ibu buat salah. Stabilkan dulu identitasnya. Jangan, Pak, stabilkan next. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya apa? Menanyakan keyakinan. Ternyata kita tuh harus ada keyakinan umum yang secara buat nanti next. Caranya ini. Nah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Saya sudah lakukan dengan teman-teman. Masalah nanti terselesaikan atau tidak, mengulang atau tidak anak, kita buat lagi restitusinya karena kita ini tidak akan bisa terpaut dari kesalahan atau permasalahan anak. Minimal setelah kita lakukan segitiga restitusi, anak tidak lagi melakukannya dalam jangka pendek, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kalau bisa restitusi ini selamanya selesai masalah, nggak ada lagi bola-bola. Contoh, geng-gengan kemarin masih ada Pak? Nggak ada lagi ya? Nggak ada. Artinya segitiga restitusi yang saya lakukan itu berhasil. Padahal Pak, saya kemarin dulu belajar segitiga restitusi Pak. Cara saya itu sama dengan ini ternyata. Oke, next. Gimana caranya Pak? Duduk, jangan marah-marah, ingat Bu, jangan langsung hukum mana Ibu. Woi, kau tuh salah, balik situ. Kalau bisa duduk secara utuh. Karena menyelesaikan masalah itu harus head-to-head. Kadang kita tuh mau secara instan, itu aja Bapak Ibu. Anak-anak, itulah kalau Ibu jadi penghukum, ya sudah, anak pasti berontak, pasti bohong. Itu konsekuensinya. Tapi kalau Ibu bisa pakai di manajer atau pemantau atau teman, Ibu bisa pakai segitiga restitusi. Oke, yang pertama, menstabilkan identitas. Apa kata-kata yang kita butuhkan? Oke, gak apa-apa kalau hari ini buat salah ya Pak. Apa? Mungkin Bapak juga dulu pernah seperti ini. Agar apa? Agar mereka mau bercerita dulu Bapak Ibu. Ketika dia udah mau bercerita, tidak ada apa-apa, manusia itu tidak ada sempurna. Kita naikkan dulu. Selanjutnya apa? Ini tadi saya pernah juga melakukan saat seperti itu, mungkin yang kita katakan. Kita bisa menyelesaikan ini enggak? Bisa belum? Dengan lembut, jangan dibentak. Mana dia mau ngomong, mana mau dia cerita. Kalau Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang salah, Bapak nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ini harus kita selesaikan. Kamu berhak merasa begitu. Apa? Itu kita apa? Kita menstabilkan identitas agar anak-anak itu mau bercerita. Bapak Ibu gitu juga. Selanjutnya apa? Ada validasi tindakan yang salah. Benar atau salah? Ya kan? Salah nggak? Salah Pak. Apa kesalahannya? Biarkan mereka yang merasa salah. Ketika udah mereka bersalah, ada kamu, nah ini contoh kata-katanya Bapak Ibu. Kenapa kamu alasannya lakuin itu? Kenapa sih? Kenapa nak? Ya ini Pak. Terakhir apa? Kamu tanyakan keyakinan apa yang harus kamu lakukan. Contoh, kalau salah harus minta maaf. Itu hal yang paling sederhana. Kalau memecahkan harus bertanggung jawab. Nah, dan keyakinan ini harus saya buat di kelas, di rumah pun seperti itu keyakinan. Contoh, saya sholat 5 waktu pakai agenda, maaf kalau nanti kaki anak Ibu bengkak, saya suruh ganti Ibu. Nah, 10
10 kali nggak sholat zuhur, bengkak kakinya tuh kan masjid di sana. Ya, itu konsekuensi harus mereka yakini. Tapi nggak dilapor Pak ya. Kalau saya suruh anaknya sholat ya, karena ini ada dilapor Pak, ya 3 bulan penjara, lalu denda 2 juta. Waduh. Tapi saya yakin nggak akan mukul, nggak, janji nggak akan mukul. Ya. Tapi itu harus disepakati dulu, harus mereka yakini. Dibuat konsekuensi. Contoh lagi, kalau kamu tidak menyelesaikan ini, jajan kamu saya kurangkan, tapi harus pasti Pak. Contoh bermain HP, contoh gampang banget, simpel banget. Kalau kamu bermain HP dari jam 8 lewat 15 lewat 1 menit aja, ibu ambil HP, titik. Tidak jajan kurang. Wajib seperti itu. Harus ada konsekuensi. Oke, bentar. Next, back dulu. Belum. Nah, keyakinan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya Pak? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya Pak? Mungkin segitu. Tentang caranya tuh, pertama kita harus menstabilkan dulu identitasnya, lalu apa? Usahain itu harus diputar terus. Setelah ini mungkin harapan saya Bapak Ibu di rumah, stop menjadi penghukum. Stop di rumah. Ya Bapak, saya tahu dari latar belakang mungkin dengan ini kita bisa belajar sedikit. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan, boleh Pak. Atau problemnya berat yang bisa. Satu lagi, jangan takut untuk berkoordinasi dengan saya Bapak Ibu. Saya standby di sini, mungkin harus ada apa. Saya siap. Saya sangat suka sekali dengan orang tua yang mendukung anaknya. Oke, sebelum ke refleksi, satu lagi mungkin next saja sebelum ke refleksi. Sambilan aja Bapak Ibu ya, refleksi. Next, saya kasih ini perasaannya saat ini apa, saya butuh ini Bapak Ibu sebagai bukti saya setelah mengikuti penyebasan ini. Saya paham bahwa apa, lalu target saya selanjutnya apa, membuat keyakinan di rumah, nggak marah-marah lagi atau apa, atau lebih berkoordinasi dengan saya. Silakan dibuat di sini. Bagi satu-satu, tulis lagi nih Pak, ditulis lagi nih Bu, apa targetnya. Saya butuh masukan ini. Kalau kurang boleh dibagi. Bagi satu-satu. Kalau yang sudah boleh.